Ya kebetulan memang saya dulu penggiat di gereja Katolik sih. Dulu saya masuk ya salah satunya ketua OMK. OMK itu orang muda Katolik di untuk wilayah wilayah saya untuk waktu itu ya satu area di gereja lah kayak gitu. Itu tepat dari Raya Paskah. Jadi yang lainnya Paskahan saya ikror. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang berpikir. Sahabat Ngaji Cerdas, pada kali ini Ngaji Cerdas mendapatkan kesempatan mewawancarai seorang mualaf ya, Alhamdulillah tahun 2021 saat pandemi melanda di negeri kita di Indonesia, beliau memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Bagaimana kisahnya? Nanti kita akan tanya-tanya. Tujuan untuk mewawancara ini adalah edukasi. Mudah-mudahan dengan menonton atau mendengarkan kisah dari Mas Yusuf ya, namanya Mas Yusuf, mudah-mudahan sahabat ngaji cerdas menjadi bertambah keimanannya, semangat untuk berislam dan bisa menerapkan Islam secara kafah. Insya Allah. Tidak berlama-lama lagi kita akan sapa Mas Yusuf ya. Insya Allah beliau dari Semarang gitu ya. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Asep. Sehat Mas Yusuf. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Mas Yusuf, Alhamdulillah saya diberi info oleh Ustadz Heri ya bahwa ada murid beliau yang juga baru masuk Islam katanya. Akhirnya saya kontak Ustadz Heri. Qadarullah, Alhamdulillah atas kehendak Allah kita bisa berdiskusi pada saat ini. Nah, Mas Heri, boleh nanti kita tanya-tanya sedikit ya tentang kisah hijrah Mas Yusuf ya. Ya, Insya Allah. Boleh Mas Yusuf, boleh perkenalkan diri kepada sahabat ngaji cerdas. Mungkin namanya dulu bukan Yusuf ya. iya betul. Kenapa dinamakan Yusuf gitu ya? Karena kemarin kita sudah wawancara juga di mualaf dari Sumatera ya, namanya Umar. Ternyata kita tanya-tanya karena mualaf tersebut mengidolakan sahabat Rasul ya Umar gitu ya. Kenapa dinamakan Yusuf dan sebagainya. Lalu nama dulunya mungkin nama baptisnya gitu ya. Terus dari agama mana, terus ikrarnya di mana gitu ya, sahadatnya, terus dikeluarkan sertifikat mualaf atau enggak gitu ya. Karena dari sahabat ngaji cerdas sering nitip pesen nih, Min tolong kalau ada narasumber lagi perkenalkan dirinya gitu. Takutnya dikatakan mualaf odong-odong gitu ya. Oh, iya iya iya. Silakan Mas Yusuf, perkenalkan diri kepada sahabat ngaji cerdas. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kang Asep. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama lahir saya terlahir dengan nama Yohanes Oki Kristiawan. Saya lahir di Semarang 32 tahun yang lalu. Dan saya melakukan ikrar syahadat itu tahun 2021 itu di sebuah pondok pesantren di daerah Ngalian namanya Pondok Pesantren Aromah kalau nggak salah ya itu yang diasuh oleh Pak Kiainya Pak Bapak beliau Ustadz Parsem Abdullah. Mungkin bisa dicek untuk lokasinya itu di daerah Ngalian sana di belakang Pasar Jeraka. Itu di Semarang Barat sih ya. Untuk pondok pesantrennya itu saya ikror itu waktu itu tanggal 4 Juli. Itu tepat waktu itu eh 4 4 April ya betul 4 April. 4 April itu tepat waktu itu karena itu hari Minggu dan itu tepat hari Raya Paskah. Jadi yang lainnya Paskahan saya ikror. Seperti itu. Itu sih saya sekarang juga udah ada untuk sertifikatnya karena
Saya juga baru tahu ternyata namanya juga ada dapat nama baru. Meskipun saya tanya beberapa juga nggak semuanya ya ada dapat pergantian nama ya. Jadi saya ada dapat pergantian nama itu saya dikasih nama Ahmad Yusuf. Cuma pertimbangannya saya sendiri juga nggak tahu, saya ya terima 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 aja kayak gitu. Yusuf itu salah satu nama nabi, Mas. Nabi Yusuf itu Iya. salah satu nabi yang terganteng, Mas. Dulu katanya tuh sempat mau dikasih Muhammad Yusuf tapi Ahmad Yusuf aja katanya, kalau Muhammad itu ya maksudnya biar nggak terlalu berat gitu lah katakannya buat saya kayak gitu mungkin ya pertimbangannya. Iya. Ahmad dan Muhammad sama, Mas, sebenarnya. Iya sih, Allah. cuma nggak tahu kenapa pertimbangannya ada yang Ya. perspektif yang kita nggak tahu lah. Ya. Dari gereja mana? Terus dari kan Kristen tuh banyak, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, dari Oh mana? iya, saya Kristen Katolik ya, dulu di gereja Katolik Santo Petrus di Sambiroto. Di iya Sambiroto itu di dekat daerah Tembalang kayak gitu. Semarang ya, Mas ya. Kecamatan. Iya, Semarang, Jawa Tengah. Kayak gitu. Lalu pada tahun 2021 bulan April itu titik baliknya itu memutuskan untuk keluar dari agama yang dulu tuh apa gara-garanya itu, Mas? Ya, kalau untuk titik baliknya sih saya memang karena sejak awal ada merasakan kekurangan ya, terutama di triggeri oleh corona waktu itu. Jadi memang di masa pandemi corona itu kan juga kita semua tahu bahwa pemerintah itu kan melarang untuk aktivitas umum, terutama yang syarat dengan kumpul-kumpul seperti itu, dan termasuk salah satunya adalah aktivitas peribadatan. Nah, waktu itu saya sendiri kan sebagai Katolik itu kan juga aneh gitu, ibadah itu udah seminggu sekali, udah jarang kan, maksudnya itu udah nggak boleh. Meskipun dibolehkan itu hanya online via YouTube. Jadi saya ngerasa pergeseran itu benar-benar apa menghilangkan nikmat ibadah bagi saya seperti itu. Jadi esensinya itu seperti hilang. Jadi bahkan untuk kegiatan agama itu kan juga seharusnya apa yang esensial itu kan nggak boleh digeser dengan sebegitu mudahnya seperti itu. Jadi bagi saya itu ini harusnya nggak harus seperti ini kalau emang itu benar agama atau benar itu keyakinan kita kayak gitu. Jadi itu seolah-olah kita itu ada kayak dikendalikan gitu oleh yang lebih maha kuasa seperti itu seolah. Jadi aneh saja buat saya waktu itu. Jadi memang ya saya udah nggak srek sekali waktu itu, Kang Asep. Ya, itu kan dari perjalanan 32 tahun Mas Yusuf itu jadi seorang Katolik gitu ya. Kok cuma runtuh gara-gara ibadahnya dibatasi gitu loh. Ada hal lain nggak yang menjadi trigger lagi gitu ya eh, terhadap agama Mas Yusuf yang dulu? Ya itu sih sebenarnya yang paling menggoyahkan ya. Jadi agama itu kan juga dalam, ya bagi saya pribadi sih ya, itu kan memang benar-benar hal yang hakiki, yang istilahnya hubungan kita sama Tuhan itu juga kalau memang dia itu nggak boleh di apa nggak ya, yang lebih gimana ya istilahnya ya, yang lebih permanen lah sifatnya seperti itu, yang karena kita sebagai manusia juga hakikatnya memang ciptaannya kan juga kalau dijauhkan itu rasanya aneh. Jadi saya itu waktu itu ngerasa dijauhkan kayak gitu oleh Tuhan yang menciptakan, sebagai penciptanya itu kok mau-maunya digituin gitu loh. Saya ada sangat tidak setuju dan sangat tidak terima di ada kebijakannya yang seperti itu, dan kebetulan malah juga direalisasikan dengan sebegitu mudahnya. Sementara itu saya juga melihat di kehidupan kaum muslim pun memang ada, bahkan juga Jumatan itu dilarang. Cuma saya melihat itu beberapa spiritnya tuh ya ini spiritnya
namanya spirit manusia sih ya, saya juga mengalaminya itu spirit manusia itu ya tetap ada aja yang double, tetap ada Jumatan meskipun itu mereka nyarinya lebih jauh kayak gitu kan. Kadang yang di tengah kota itu kan sulit sekali waktu itu untuk nyari bisa Jumatan. Kalau di agak pinggir-pinggir itu biasanya masih banyak meskipun agak ada yang agak inggrang-inggring agak takut kayak gitu, cuma ya bagi saya itu spirit buat menemukan Tuhan kayak gitu. Jadi memang kalau ibadah itu ya harus dikejar apapun kendalanya, tetap apabila itu adalah yang hak, itu yang wajib, itu tetap kita harus jalankan seperti itu. Jadi saya agak tersentuh waktu itu, waktu saya belajar itu juga, saya kan juga waktu itu kan juga udah belajar ilmunya juga, belajar sholatnya, belajar macam-macamnya itu juga saya beberapa kali ikut Jumatan, bahkan saya sempat tertegun juga, pernah saya pertama kali Jumatan itu malah khotbahnya itu bahasa Arab semua. Repot saya. Tapi itu tetap saya nangkep spiritnya itu tadi. Jadi ya meskipun banyak apa kendala, apapun rintangannya, itu semangat buat kita ketemu sama Tuhan, kita ketemu Allah yang menciptakan kita itu hidup gitu loh, nggak mati hanya karena beberapa kebijakan seperti itu kayak gitu. Hubungan antara Mas Yusuf dengan Tuhan itu, tauhid itu perbedaannya sangat bagaimana Mas setelah masuk Islam itu? Apalagi kan kalau saya dapat infonya Mas Yusuf itu kan aktif di gereja nih. Nah, tadi juga belum dijelaskan aktifnya itu sebagai apa gitu ya di gereja itu. Ini kan membuat orang terkejut juga ya. Iya, ya kebetulan memang saya dulu penggiat di gereja Katolik sih. Dulu saya masuk ya salah satunya ketua OMK. OMK itu orang muda Katolik di untuk wilayah wilayah saya untuk waktu itu ya satu area di gereja lah kayak gitu. Dan waktu selain itu juga saya membidangi penelitian dan pengembangan di gereja. Untuk cakup pekerjaannya sih ya semacam pendataan, semacam riset riset umat seperti itu, data umat. Jadi dulu saya itu ngurusi data-data, maksudnya yang dari gereja itu totalnya ada berapa umat, lingkungan ini ada berapa umat, kekuatan ekonominya seperti apa, pekerjaannya apa, sukunya dari apa-apa aja. Itu kalau dulu gereja itu lengkap seperti itu. Jadi administrasinya lebih tertata. Nah, itu juga saya bisa jadi pertimbangan itu ternyata di kaum muslim, entah ini semuanya atau tidak, tapi di lingkungan sekitar saya kayaknya di masjid-masjid atau di musola-musola itu sepertinya belum belum terlalu ada yang seperti itu. Jadi data spesifik soal jamaah di sekitarnya, soal kemampuan ekonominya, kesukuannya, data-data yang sifatnya apa bisa membantu untuk memberikan data spesifik itu kayaknya masih belum ya. Nggak tahu sih kalau di lingkungan yang lainnya, cuma di sekitar saya rasa itu belum ada ternyata. Nah, berarti dulu di gereja itu adalah ketua OMK di gereja Katolik. Apa namanya, Mas? Santo Petrus Sambiroto, Oh, ketua OMK salah satu wilayah sih kayak betul. wow, Kan Masya Allah. ada OMK lingkungan sama OMK gereja. Nah, saya salah satu yang di wilayahnya yang ada di gereja seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan ya, insya Allah. Ya. Eh, Kembali lagi ke pertanyaan tadi, Mas. Kenapa bisa milih Islam gitu ya? Kan kalau yang lain kan ada ibadahnya yang lebih ringan nih. Kalau Mas Yusuf kan Islam itu agamanya dari bangun tidur sampai bangun negara tuh diatur loh, Mas. Bangun tidur sampai bangun negara tuh diatur loh. Lah Gitu. justru Kenapa? itu poin menariknya malah buat saya Oh, sebenarnya. jadi lebih malah penasaran gitu ya? Iya, karena ilmunya banyak. Jadi memang bagi saya melihat Islam waktu itu, saya sebagai Katolik ya. Islam itu agama yang saya akui spesifik sekali. Jadi dari ilmunya dari tuntunan Rasulullah SAW itu masih original. Jadi ujian kesanatan ilmunya itu saya baca, saya pelajari itu luar biasa. Jadi
Pasti pasti betul, dan apa yang dikatakan waktu zaman Rasul, apa yang kita terima ilmunya, kata-katanya itu juga sama, nggak ada perbedaan. Jadi itulah kenapa juga ajaran Islam kenapa pakai bahasa Arab itu juga itu saya maklum gitu, karena itu memang orisinal kayak gitu. Kalau diterjemahkan itu kan malah nanti maknanya beda-beda, itu pasti kan. Itu juga saya rasain selama saya mempelajari Islam itu, saya renungkan balik di kitab suci saya yang dahulu itu, ternyata permaknaan-permaknaan ini sebenarnya kalau ditelusuri dari bahasa aslinya, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan maknanya sepertinya bukan seperti itu kayak gitu. Saya mempelajari kayak gitu. Jadi Islam itu ya bagi saya ya itu adalah ya kebenaran, itu yang paling hakiki bagi saya, karena itu emang sumbernya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu nyaris luar biasa lah buat saya, seperti itu yang mempelajari, maksudnya baru tahu ternyata ada sistem yang seperti itu untuk menjaga kedetilan keinformasiannya, itu memang harus seperti itu kayak gitu. Bahkan Ya. ujian untuk sanad-sanadnya itu kan juga standarnya tinggi sekali, saya melihat itu wah luar biasa. Kalau ada beberapa narasumber bahkan memandang agama Islam tuh waktu dia dulu sebelum convert to Islam gitu ya, memandang Islam tuh teroris, agama orang miskin, agama kekerasan gitu ya. Tapi kan yang Mas Yusuf tadi uraikan kan bahkan kebalikannya ya, maksudnya mempelajari. Nah, saya penasaran dengan Mas Yusuf ini mencari tahu atau ada teman diskusi atau misalkan dari sumber mana gitu, dapat maklumat tadi yang disebutkan Mas Yusuf itu. Kalau saya sih kebetulan emang punya hobi baca ya, jadi saya suka baca Hmm. entah itu artikel di internet paling sering, sama juga ada beberapa teman yang saya sering samperin buat konsultasi seperti itu. Saya belajar Islam dari mereka-merekanya juga seperti itu, dari teman juga, keluarga juga ada kayak gitu. Apa yang membuat Mas Mas Yusuf nih begitu tertarik banget dengan Islam gitu ya, sehingga Mas Yusuf nih benar-benar dapat dorongan yang kuat mempelajari Islam. Ketahuitannya ya yang terutama ya. Jadi seperti yang Kang Asep tahu ya, konsep ketuhanan dalam gereja Katolik itu kan juga ya, saya semakin disadarkan saat saya mempelajari Islam bahwasanya memang Allah itu ya kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya seperti itu ya. Jadi itu saya rasakan dan saya resapi, memang itulah kenyataan yang seperti itu. Jadi kenyataan saya semakin lebih jernih lagi. Jadi sebelumnya memang saya belajar seperti itu ya, sebenarnya itu dalam perspektif ajaran Nabi Isa Yesus Kristus dalam pandangan gereja Katolik itu, dalam versinya mereka, dalam tafsirnya mereka. Cuma begitu saya mempelajari dalam perspektif Islam itu juga ketahuitannya kembali lagi, itu yang saya rasa itu yang paling tepat seperti itu. Jadi memang Allah itu ya zat, sementara itu pasti berbeda dengan makhluknya seperti itu. Jadi itu sih logika yang saya benar-benar terima dari ketahuitan Islam seperti itu. Itu juga menyadarkan saya untuk membawa ke kebenaran ini seperti itu. Hmm. Selain ketauhidan tadi, ada konsep lain nggak yang Mas Yusuf itu benar-benar, wah ini kayaknya nggak ada nih di agama yang dulu gitu. Dan itu membuat Mas Yusuf tuh semakin yakin banget gitu. Ya sebenarnya sih saya memang cinta tuh karena salah satunya juga ilmunya banyak sama spesifik itu tadi. Nah, gitu. Ilmunya banyak, jadi memang, dan saya rasa itu juga ilmunya itu benar-benar ilmu yang istilahnya dari awal sampai akhir itu ada alasannya, ada maknanya kayak gitu. Jadi enggak, dan itu semua dari Allah seperti itu. Jadi enggak ada yang dari karangan kita sendiri, enggak ada istilahnya
konteks seperti itu kan, jadi memang ada beberapa terapan yang hanya bisa diterapkan oleh orang-orang tertentu dengan kualitas tertentu, meskipun itu dalam Islam itu juga sama. Cuma dalam Islam itu kesanatan dan detail informasinya itu buat saya itu sebenarnya bisa dipelajari kalau kita memang benar-benar bisa menjalaninya dengan kesungguhan dan terutama atas ridhonya dari Allah sendiri ya. Karena itu memang saya sangat mengagumi Islam dengan ilmunya yang spesifik itu tadi. Ilmu yang seperti tadi Kang Asep sendiri juga bicarakan. Islam itu ilmunya kan juga dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti itu. Itu jadi memang semuanya udah, ya emang manusia itu ya itu tingkat sensitivitas ya, saya kalau menangkapnya itu sensitivitas kaum muslim terhadap keinginan Allah ke penciptanya itu tinggi. Jadi apa ya, gimana ya, itu gimana, peka lah istilahnya, jadi peka sama maunya Allah seperti itu ya. Ini salah satu yang menarik juga, poin menarik itu sebenarnya ya, mau kita akui bersama sih, memang gereja Katolik itu kan juga, gereja secara umumnya Nasrani itu kan juga agama samawi. Jadi memang kita sama-sama juga meyakini itu ada hari akhir, meyakini adanya kebangkitan nanti setelah kematian. Itu makanya saya juga, itu salah satu trigger sih kenapa juga ternyata oh masih sama. Sebenarnya itu kan berarti kan sedikit banyak mengkonfirmasi kebenaran. Jadi memang ada beberapa poin yang memang, bukan beberapa sih, malah sebenarnya banyak poin yang sama, cuma memang ada fundamental yang sangat berbeda, seperti yang konsep ketauhidan tadi. Itu kan kenapa juga Islam itu kan benar-benar memurnikan kan. Jadi kan waktu kalau dahulu itu mungkin Nabi Isa memberikan ajarannya, lalu ada salah tafsir atas apa pengajaran yang beliau berikan, itu kan juga jadi kita tahu seperti itu untuk kebenaran dari para nabi yang sebenarnya mau sampaikan itu seperti apa, seperti itu. Meskipun secara banyak faktor sih ada banyak kesamaan sih ya sebenarnya ya. Ya Kang Asep juga pastinya udah tahu lah, sering cakap-cakap dengan para mualaf juga. Konsep rukun iman sendiri kan di dalam Islam kan kita juga ada yang meyakini iman pada kitab-kitab, yang mana itu juga ajarannya dari Nabi Isa, Nabi Daud itu kan juga tetap kita pelajari, meskipun kita tetap semua itu nanti terangkum dalam Al-Quran seperti itu. Jadi memang konsepnya tetap semua sama ya, jadi memang mengajarkan kepada kebaikan dari entah itu kitab Injil, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Kita juga sama-sama di Alkitab itu kan juga ada menerangkan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Sulaiman, yang mana waktu di gereja Katolik itu kan Nabi Salomo, kayak seperti itu. Ada ya sebenarnya sama sih, cuma memang metodologi penafsirannya tentang Tuhannya itu yang sangat-sangat fundamentali bagi saya itu berbeda, dan Islam itu yang paling pas untuk pencarian saya selama ini seperti itu. Nasrani itu kan lebih ke muamalah kan. Jadi memang kalau di Islam itu kan ada ibadah mahdohnya sendiri yang benar-benar Allah itu kan juga udah memberikan arahan seperti itu. Jadi kan ibadahnya Nasrani, Kristen, Katolik itu kan lebih ke kreativitasnya manusianya itu sendiri dalam bagaimana caranya bisa ketemu Allah. Sementara dalam Islam sendiri kan Allah udah mengajari caranya seperti itu, yang mahdohnya itu seperti itu. Di Islam sendiri itu kan seperti yang saya rasa kebanyakan orang tahu sih, memang Islam itu kan juga ilmunya mereka sangat spesifik, dan itu mencakup ke semua aspek sebenarnya, entah dari aspek bernegara, dari aspek
berperilaku ekonomi, bersosial budaya pun Islam sekafah itu. Jadi menyeluruh itu untuk memberikan arahannya seperti itu. Karena itu memang seperti yang saya bilang tadi, sensitivitas keimanan Islam akan kehendak Tuhannya ke ciptaannya itu bagi saya tinggi sekali. Jadi emang dan itu bisa kita pahami dengan otak kita yang posisinya tuh masih status manusia seperti itu loh. Jadi gimana ya? Memang ya namanya hidayah kali ya. Jadi memang hidayah itu kan ya dari Allah sih ya. Ya saya harap sih ya memang Allah sih semakin menebarkan keberkahannya, hidayahnya bagi semua manusia sih ya. Jadi memang Islam itu juga ya agama yang rahmatan lil alamin. Jadi memang beberapa kali saya pelajari dengan saya refleksikan dengan apa citra-citra yang ada di masyarakat itu sebenarnya Islam yang teroris lah, Islam yang radikal lah itu sebenarnya nggak ada. Itu cuma ketidakpahaman kita aja sebenarnya. Jadi memang kalau kita mau mempelajari, kita mau istilahnya berhusnuzon dulu ya. Jadi berbaik sangka dulu itu kita bisa dapat sesuatu dari kesempatan itu sebenarnya kalau kita emang punya niat baik untuk membuka diri. Coba saja coba. Kita kan sebenarnya sebagai kaum muslim kan juga bukan orang yang pelit ilmu gitu. Jadi kita nggak sungkan-sungkan aja, nggak perlu sungkan buat kita juga senang sebenarnya kalau berdiskusi seperti itu. Jadi memang ya lebih kita sih sebagai sama manusia baiknya memang semakin terbuka ya. Jadi kaum muslim itu juga emang kebanyakan dari kita udah kena stigma kalau muslim itu ya apa agamanya orang miskin, budak lah seperti itu zaman dahulu kayak gitu. Padahal itu juga kurang tepat sebenarnya karena kekayaan ilmunya, kekayaan pemahamannya, kekayaan ketahuitannya itu bisa sangat diterima dengan baik oleh akal kita sebagai manusia. Jadi coba belajar dulu aja lah, coba Esto. Nanti kan juga pasti mengerti lah kenapa toh sebenarnya Islam itu sampai mendapat stigma kayak gitu karena dia sebenarnya memang sangat menyelamatkan, sangat membantu dan itu sangat gimana ya? Ya sangat membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi pastinya seperti itu karena itu sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Masya Jadi Allah. lebih buka lagi lah, coba lah. Kita kan juga nggak masalah gitu loh buat diskusi-diskusi seperti apa juga. Masya Allah. Jadi kembalikan kepada akal sehat, ya fitrahnya akal itu kan untuk berpikir ya gitu ya. Jadi Iya. poin yang saya dapat tuh, kalau pengen tahu kebenaran Islam, cobalah buka diri, cobalah digunakan akal sehatnya gitu ya. Iya, dari umat Islamnya sendiri pun juga mestinya tahulah kebesaran atau potensi yang sebenarnya dimilikinya sendiri. Jadi memang kita harusnya memang lebih 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 terbuka juga dalam artian kita juga jangan terlalu memandang negatif yang lain karena mau nggak mau itu kan juga sesama manusia itu kan juga salah satu peluang kita buat rahmatan lil alamin ke sesama juga entah itu sekedar berbuat baik syukur-syukur bisa mengajarkan ilmu Islam kepada yang belum mengimaninya seperti itu kan juga jadi bermanfaat seperti itu loh. Ya, Insya Allah. Karena agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi untuk semua, bukan untuk agama Islam aja, tapi untuk semua alam, gitu ya Mas ya. Iya Insya betul. Allah. Sekarang saya mau bertanya tentang ketika Mas Yusuf ini memutuskan sebagai seorang Muslim ya, syahadat selalu menjadi seorang mualaf, Insya Allah nanti menjadi seorang Muslim yang kafah Insya Allah ya. Nah, Amin. amin. Nah, ini bagaimana respon keluarga ini Mas?
orang tua gitu. Terus Ini teman-teman di gereja kan Mas Yusuf itu kan ketua OMK tadi ya. Tiba-tiba memutuskan cek gitu ya. Itu respon mereka tuh gimana gitu. ya Dari ini keluarga dulu deh, dari keluarga dulu. oh ya, ya dari keluarga sih memang menentang ya itu sudah barang pasti sih, terutama dari ibu. Kalau bapak saya kan juga udah almarhum sih ya. Jadi memang saya itu kan kebetulan kan juga anak terakhir yang dijaga-jaga ke ibu gitu kayak gitu. Dan dalam perspektif ibu, aduh, kiseng nganu balelo kayak gitu bahasanya. Jadi benar-benar waktu itu kehilangan. Jadi ya saya sama ibu waktu itu posisinya apa? Ya tidak akur kayak gitu. Itu berjalan cukup lama sampai saya memutuskan untuk menikah pun beliau nggak mau datang, beliau nggak merestui. Sampai saya juga udah kontrak rumah itu, tapi tetap saya tetap menjaga hubungan baik ya, dalam artian saya juga kontrak rumah pun tetap bisa ngawasi ibu saya seperti itu. Jadi memang ya karena dalam Islam itu kan juga birrul walidain, itu berbakti pada orang tua itu kan juga wajib ya. Semua teman-teman saya pun juga menyarankan seperti itu waktu tahu saya yang mualaf ini, teman-teman yang muslim ya tadi yang menasihati seperti itu. Kalau dari keluarga memang seperti itu, butuh waktu sekitaran kurang lebih 1 tahun sih ya. Untuk sekarang sih udah belajar untuk menerima, sudah terbuka lagi kepada Alhamdulillah. saya dan keluarga seperti itu. Saya dulu juga apa mengalami respon yang sangat menyedihkan sih ya bagi saya. Saya kan dulu juga udah bermitra dengan rekan kerja yang itu ya udah sudah tak anggap seperti kakak sendiri. Jadi begitu saya memutuskan untuk mualaf, untuk masuk ke dalam Islam, itu rekan kerja saya tersebut menolak dengan keras. Sebenarnya itu teman-teman dulu waktu kuliah, Hmm. teman mahasiswa. Cuma memang satu satu iman dulu waktu itu Ya, ya. Lanjut di Mas. gereja. Jadi ya kita sampai putus kerjasama seperti itu. Jadi ya saya benar-benar itu kayak seleksi alam buat saya sih ya. Jadi benar-benar semua itu beda dari yang sebelumnya. Jadi teman-teman yang dulu di gereja maksudnya juga support, ada yang seolah seperti memberi sanksi sosial kalau ketemu juga nggak balas nyapa meskipun saya nyapa, atau maksudnya nggak ya pura-pura kayak nggak lihat kayak gitu, padahal juga lihat kan. Saya kan juga kebetulan kan masih di lingkungan yang masih sering ketemu juga sama mereka seperti itu. Jadi ya ada yang welcome, ada yang ngan, tapi tetap ya saya maklumilah respon sebagai ya, karena mungkin juga saya dulu emang kepalang tanggung aktif juga. Bayangan mereka kan mungkin juga ekspektasinya tinggi ya, malah sampai ternyata berbalik arahnya sampai sebegitu rupa kan juga itu pastinya nggak terbayangkan sih oleh siapapun. Bahkan kan ibu saya pun, kakak saya, keluarga pun juga nggak ada yang bayangin sampai seperti itu kan. Itu nah kenapa tadi kenapa saya menjelaskan ya, itu memang saya tuh benar-benar kayak udah ditata di sini seperti itu, karena saya juga nggak mikir kalau ternyata bisa seperti itu. Ada yang pernah ngajak lagi nggak balik lagi? Pasti ada. Ya namanya manusia ya, canda-canda itu bagian dari canda sih ya. Cuma ya memang mungkin canda, antara canda, doa dan harapan itu kan juga kadang bisa jadi satu ya seperti itu. Bahkan ya sampai detik ini pun juga orang tua pastinya mungkin berharap tetap saya balik lagi. Cuma ya ini sudah pilihan saya, dan ini juga udah tempat yang emang Allah udah putusin, dan saya juga udah melangkah dengan mantap, dengan yakin seperti itu. Bahkan
ini ada teman saya juga yang bertanya-tanya, teman saya dari gereja itu kayaknya dia juga mau mualaf. Mohon doanya saja nanti, kalau Insya mungkin nanti dia Allah. menjadi narasumber lagi nanti. Insya Allah. Kita doain bareng-bareng ya sahabat ngaji Iya. cerdas ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Iya, iya. Tanya-tanya tentang apa? Apanya? Nanya-nanyanya tentang apa? Tentang agama Islam, Ya, ajaran Islam atau apa? iya, ya semuanya sih, sampai sampai bertanya soal sholat juga. Oh, Udah pernah saya ajakin sholat juga kan, juga sebenarnya nggak apa-apa kan sebenarnya, itu kan cuma ya tak ajari prosesnya, ikut tak ajakin ke masjid kayak gitu ya. Sholat ya teknikal aja sih kalau dianya kan, ya cuma ya belajar ya, sekalian uji nyali gitulah ya kesungguhannya. tapi atas Tapi atas kemauan dia kan. betul, pasti saya juga nggak maksa juga, saya juga sifatnya kan pasif sebenarnya ya. Iya, Kalau iya, kamu tanya saya jawab kan, ya kalau emang niat, kalau emang sungguh-sungguh kan, itu proses penggalian dia kayak gitu loh. iya, iya. Kalau ya saya sih ya, ya yang hak ya biar hak, yang batil ya batil, coba kamu pilih sendiri kayak gitu. Nggak perlu di marketingin lah kayak gitu nih Iya, iya. biasanya. Insya Allah mudah-mudahan kalau sudah hidayahnya mah insya Allah ya. Iya, ya insya Allah nanti muka-muka. Kalau dari kakak ada penentangan yang cukup keras atau apa dari keluarga atau dari lingkungan yang penentangan itu cukup keras atau ada intimidasi nggak ada ya? Insya Allah. Kalau penentangan paling keras itu dari ibu ya. Kalau kakak sih sifatnya lebih netral. Jadi ya emang itu, ibu itu tetap gimana ya, ya seperti yang tadi saya juga Iya. sebenarnya tahu perasaannya sih, yo pianak terakhir yang dijaga-jaga ke bapak wis ra ono. Hmm. Sekarang kalau ke gereja itu kan, kalau bayangke kan yo berangkat sendiri maunya sama saya tok itu, malah kan ya tahu seberapa hancurnya saya, itu juga ya memahami lah. Tapi juga pada akhirnya kan juga di titik tertentu Tuhan sama-sama menata perasaan dan hidup kita kayak gitu. Jadi ya kembali ke titik keseimbangan baru lah, seperti itu Kang Asep. Harapan besarnya gimana kepada ibu? Mau diajak atau memberi gimana? Ya jelas dia. Ya mohon doanya aja Kang Asep. Iya, supaya nanti kan biar doanya nyampe gitu kalau sama-sama Iya, kan. Insya iya Allah. betul. Ya Berbagi mudah-mudahan doa. kita doakan semua ya sahabat ngaji cerdas. Mudah-mudahan orang-orang yang terdekat dengan Mas Yusuf atau orang-orang yang memang sayang dengan Mas Yusuf, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan cahaya Islam ya, hidayah Islam Amin. insya Allah. Ya. Ada pengalaman ini nggak, pengalaman yang pahit gitu setelah masuk Islam itu? Kan 2021 berarti kan 2023 ya kurang lebih 2 tahun lah. Ada yang paling berat ya? Kalau saya dengar, maksudnya banyak diskusi dengan teman-teman yang mualaf yang lain itu ya subhanallah ya. Maksudnya ada yang diusir, ada yang dapat kekerasan fisik, ada yang dibuang, ada yang macam-macam gitu kan. Ada yang nggak dapat jadi ahli jadi ahli waris dan sebagainya. Nah dari Mas Yusuf nih ada nggak yang cerita serupa atau nggak ada atau gimana? Ya ada sih sebenarnya, memang ya cuma kan ya kita sebagai manusia kan tetap berusaha tetap kuat ya, namanya juga mau gimana juga itu aib keluarga, maksudnya dalam artian bukan mualaf tuh aib, tapi juga segala kekurangannya dari keluarga kita itu kan juga tetap harus dibungkus rapi lah, seperti itu. Jadi memang saya sih lebih banyak ke, kalau bencananya sih bencana sebenarnya itu lebih ke ujian ya. Jadi memang benar-benar saya itu di nol kan, bahkan nggak cuma nol, itu negatif gitu. Nah kalau saya, jadi memang saya waktu menikah itu pun juga tidak disokong keluarga, tidak ada yang datang. Terus juga pekerjaan benar-benar yang sebelumnya itu udah benar-benar seperti yang saya cerita tadi, rekan kerja udah ndak mau, itu benar-benar ngebuat saya harus menata ulang, yang mana itu prosesnya bahkan sampai sekarang tuh masih masih proses, belum belum selesai secara utuh, meskipun itu udah mulai kelihatan ya. Jadi memang di keluarga saya ini, yang saya ya kebetulan menikah belum lama, jadi saya dengan istri itu ya memulai
bukan dari nol, dari negatif. Jadi memang ya alhamdulillah saya juga diberikan istri yang sedikit banyak bisa mengerti dan menerima lah. Jadi Masya Allah. kalau suaminya mualaf itu ya settingan jadi keluarga muslim yang buat biasa aja itu masih butuh Masya olahraga yang Allah. keras kayak gitu. Jadi memang ya alhamdulillah sih ya, lagi-lagi juga saya ngerasa itu ya memang jodoh yang udah dikasih sih ya paling sesuai. Ya karena memang untuk sama-sama membangun keluarga ya. Jadi memang kalau mengandalkan saya sendiri masih belum terlalu bisa dijaga karena memang saya basicnya wira swasta. Jadi memang istri juga membantu bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan nasional lah, tapi nasional swasta seperti itu. Masya Allah. Jadi Berarti ketemu istri juga ketika sudah Mas Yusuf itu sudah sahadat sudah cukup lama mempelajari Islam, baru ketemu jodoh gitu ya. ya, jadi istri saya itu juga mengalami pahit getirnya saya pecicilan mualaf itu. Jadi memang bahkan perlawanan dari keluarga saya pun pas jadi istri saya itu sekeluarga-keluarganya tuh merasakan karena memang sefrontal itu. Jadi dari keluarga saya begitu menentangnya sampai ke rumahnya dia, sampai menemui keluarga-keluarganya menyatakan ketidaksetujuannya dengan berbagai macam cara itu juga ya kalau saya menilai sih itu kalau bukan jodoh saya pasti pergi karena memang sebegitu kerasnya ya namanya juga ya saling membela akidah ya kalau saya menilai sih. Jadi ya orang tua saya berusaha mengembalikan saya ke akidah yang beliau percayai bahwa itu memang harus dijalani, sementara saya juga mendapatkan pilihan untuk punya hak untuk memutuskan seperti itu. Jadi itu memang benar-benar lingkaran situasi pertentangan yang sangat tinggi karena itu mencangkup keyakinan yang udah diyakini selama bertahun-tahun ya, seperti itu. Jadi memang saya melihat puncak puncak kekecewaan seorang ibu saya itu ya waktu itu. Oh, Jadi, ya namanya juga manusia, jadi kelihatan, jadi semua itu bakal dikerain buat narik saya kembali seperti itu. Jadi waktu itu juga keluarga istri saya waktu itu, istri saya juga sempat goyah, bahkan saya dulu sempat diusir sama istri saya seperti itu. Jadi memang waktu itu karena dianggap terlalu membawa masalah seperti itu, karena memang ya gejolak kemualafan itu memang kalau orang juga nggak bisa nerima juga akan sulit ngelolanya seperti itu. Jadi ya, ya ya. itu proses yang wajar sih bagi saya, meskipun akhirnya membutuhkan waktu sehingga itu bisa tercerna dengan baik, akhirnya juga kembali lagi seperti awal seperti itu. Ya, ya. Baik, Mas. Ada ini nggak apa namanya pesan-pesan untuk sahabat ngaji cerdas, baik ya yang Muslim. Ya, siapa tahu ada yang nonton juga non Muslim juga nih. Ada kayak temannya Mas Yusuf nih. Iya, kalau nasihat sih sebenarnya lebih saya menceritakan memang ya saya sih memang lagi cinta-cintanya ya sama Islam, lagi cinta-cintanya sama ilmu-ilmunya, sama segala apa yang ada di dalamnya. Jadi memang kalau buat kita yang udah muslim dari lahir itu sebenarnya udah anugerah yang harusnya dimanfaatkan secara lebih baik lagi, karena memang bahkan kalau Islam pun dipelajari dengan baik itu seumur hidup tuh saya rasa itu juga masih tetap bisa nikmat seperti itu, nggak bakal bisa kurang nikmatnya seperti itu. Jadi memang ya semakin kita menyelami kita semakin enjoy sebenarnya. Jadi kalau mungkin kalau kita boring itu
kita mungkin kurang menyelami Islam seperti itu. Jadi mau nggak mau memang kita harus lebih dalam lagi. Nggak kalau hanya sekedar dohir syariat di permukaan itu mungkin ada bakal titik jenuhnya, karena itu memang udah kewajiban kita juga untuk menyelami Islam secara menyeluruh seperti itu. Saya juga lagi senang-senangnya juga ngaji, ngaji, ngaji kitab, ngaji ilmu akidah itu juga beberapa juga ada yang dipandu oleh Ustadz Heri seperti itu juga. Saya juga senang sebenarnya. Kalau bisa sih saya juga maunya ngaji terus, cuma ya emang kadang kendala jadwal, kendala macam-macam seperti itu. Bahkan saya tuh juga sebenarnya pengen kayak mondok kayak gitu, cuma kok kayaknya udah terlalu tua, gak nyanda waktunya juga seperti itu. Karena ilmu-ilmunya memang bagi saya ya sangat menarik sih. Yang akidah sih ya yang paling mendasarkan dalam kita kan juga akidah sebagai umat muslim itu kan juga kita juga selain mencintai Al-Quran juga kita tetap berusaha untuk menghidupi syariat dan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan Rasulullah SAW pada kita ya secara lebih optimal lagi, karena memang apa yang status kita sandang sebagai Islam ini juga akan ada pertanggungjawabannya di akhir nanti kelak. Jadi memang sebisa mungkin setiap kesempatan kita belajar, setiap kesempatan kita mengamalkan Islam itu juga harus tetap dijalankan dengan sepenuh hati seperti itu. Jangan sampai ada rasa bosan, jangan sampai ada rasa apa ya, meragukan seperti itu, karena semakin kita untuk belajar itu kita semakin sadar, semakin banyak lagi yang harus kita pelajari gitu. Bukan kita dapat semakin banyak, tapi kita semakin sadar kita harus semakin banyak belajar lagi kayak gitu. Karena kita masih banyak sekali kekurangannya untuk dapat ya menemukan ridho Allah secara maksimal dalam hidup kita. Salah satu tanda bahwa kita sebagai orang beriman itu memang harus menghadapi ujian, dan itu nggak bisa kita hindari seperti itu. Jadi kita jangan anti sama yang namanya ujian, jangan menyerah, jangan suuzon dulu lah sama Allah gitu ya. Bisa dikatakan berburuk sangka itu kan haram ya, jadi emang selalu Ya, husnuzon aja lah sama kehendak Allah seperti itu. Jangan anti sama yang namanya ujian atau cobaan kayak gitu. Ya tetap kita sebagai manusia sih ya kembali ya untuk selalu terbuka dan berbaik sangka, apalagi atas ilmu-ilmu yang entah itu dari mana saja, asalkan itu untuk kebaikan sih nggak ada salahnya kita pelajari dulu. Perkara nanti kita semakin terjun ke dalam atau enggaknya itu kan nanti kan juga sering berjalannya waktu. Kalau Allah meridhoi kan juga kita juga semakin lebih baik lagi. Kita sebagai manusia juga intinya kan semakin berbuat baik dan semakin belajar untuk belajar menemukan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan seperti itu, Kang Asep. Masya Gitu Allah. aja sih. Jelas. Tujuan apa kita diciptakan. Jadi balik lagi tuh tentang bagaimana proses Allah menciptakan kita. Untuk apa dan akan kemana. Insya Allah ya. Itu tiga pertanyaan itu coba dipikirkan. Kalau kata Mas Yusuf, cobalah open minded gitu ya. Coba dipikirkan, dipelajari, silakan gitu ya. Kalau ada mungkin kalau ada yang eh, dari non Islam yang nonton silakan. Kalau kata Mas Yusuf, cobalah dipelajarin dulu kitabnya gitu ya. Iya. Dibuka pikirannya insya Allah. Jadi silakan berdiskusi dengan hatinya sendiri, dengan akalnya sendiri Mas Yusuf ya. Iya, betul. Eh, Baik, sahabat Gaji Cerdas, barangkali kita diskusi yang sudah lumayan panjang ini, mau mendekati, sudah melewati 40 menit, ya barangkali, karena kita rekaman ini pada malam hari ya, waktunya orang sudah istirahat. Insya Allah, sahabat Gaji Cerdas, kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Mudah-mudahan saya dan Mas Yusuf, obrolan yang sedikit ringan ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Mudah-mudahan ini menjadi penambah keimanan kita sehingga kita ingin menerapkan Islam secara kafah, karena keimanan kita insya Allah sudah
genjot nih oleh Mas Yusuf nih pada obrolan kita ini insya Allah. Barakallahu fikum Mas Yusuf. Saya undur diri pamit ya. Mohon maaf, Ya, sahabat ngaji cerdas, kalau ada perkataan saya dan Mas Yusuf yang ada salah-salah kata. Kebenaran datangnya dari Allah ya. Hilaf dan salah dan lemah tempatnya kita, saya dan Mas Yusuf sebagai manusia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.